Terima kasih. Yang seharusnya melangsungkan dialektika yang hidup itu untuk terjadi dialektika besar di Republik kita itu awalnya ada di kampus. Nah, problemanya sekarang di kampus kita itu miskin dialektika, Pak. Saya harus akui generasi saya dan yang tidak jauh-jauh dari saya miskin dialektika. Fokus dari motif-motif intelektual mereka itu masih level rendahan kalau saya mau bilang. Ada yang bermotif cuma eksistensi atau konten TikTok mungkin, atau seperti Bapak Rogi bilang tadi, amplop-amplop untuk organisasi mungkin. Ya itu problema yang terjadi, Pak. Bagaimana caranya kita mau melangsungkan dialektika yang lebih besar untuk Republik kalau lingkungan kampus kita saja tidak kita benahi begitu? Maksudnya di kalangan generasi kita saja ini masih kacau gitu, Pak. Ya mungkin itu saja kritik saya. Terima kasih. Silakan, Pak. Oke, Anda juga masuk di dalam jebakan parsialitas itu. Kalau saya tanya, kenapa kampus takut berpikir? Karena dikendalikan kekuasaan. Oleh karena itu penyebabnya yang Anda harus attack lebih awal, yaitu kekuasaan. Kalau kekuasaan merdeka, kampusnya ikut merdeka kan? Jadi kalau Anda cicil misalnya, jangan kritik Republik dulu, kritik kampus dulu, oke. Tapi jangan kritik kampus ya, kritik administrasinya dulu, oke. Tapi jangan kritik administrasinya, kritik dulu ballpoint yang nggak ada tintanya, oke. Lama-lama kritik Anda makin mikro, lalu yang makro hilang gitu. Padahal sebetulnya desain kebejatan, desain kejahatan itu dimulai dari pimpinan negara ini yang tidak punya konsep utuh tentang republik. Oke, baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi ini sebuah mindset ya, guru dan murid guru dan murid saling bertemu di sebuah konten ya, atau dikatakanlah guru besar dan dosen itu bertemu akhirnya di satu konten, walaupun berbeda tempat dan waktu ruang ya. Jadi ini yang menjadi mindset yang selama ini sudah dibunuh di era penjajahan Belanda. Jadi kita tidak boleh bermimpi atau kita tidak boleh berharap memiliki harapan. Banyak sekali ya hal yang harus kita pelajari. Apa yang disampaikan tadi orang mahasiswa kemudian ditanggapi oleh Bang Rocky itu benar. Dan mindsetan ya, kesalah harapan, kesalah pemikiran publik saat ini kan ketika seseorang mau berpikir yang besar, tapi kamu cuma sekedar tukang inilah, pekerjaanmu cuma seperti itu kok mau berpikir yang besar. Nah inilah sebenarnya mindset kita sudah dikacaukan di era Belanda dulu. Jadi ibaratnya orang kita mau membumbung tinggi tapi dibatasin langit-langitnya. Nah ini adalah penjajahan mindset dan sekarang masih berlangsung. Makanya di satu konten saya, negara kita negeri ini krisis analisis kritis. Nah, kritis analisis kritis. Jadi krisis dan kritis, analisis kritis dan krisis. Nah ini sama yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung. Memang suatu ketika mungkin saya harus satu meja dengan Bang Rocky Gerung gitu. Nah, suatu ketika karena sama-sama belajar ideologi atau falsafah hidup. Nah, jadi kita harus merubah mindset bahwa orang kecil tidak boleh berpikir tinggi, tidak boleh berharap besar. Nah ini salah. Sedangkan Tuhan sendiri di dalam satu ayatnya mengatakan yang intinya ya, mohonlah kepadaku sebanyaknya kamu mau, karena Tuhan itu maha besar, maha kaya, nggak akan habis. Nah ini kalau kita kembali ke refleksi kepada mungkin dikatakan fatwa-fatwa ya, golongan Islam radikal, ini kita patahkan lah, karena memang Tuhan sendiri mengatakan ya kamu mau minta sehari 100 kali 1000 kali, mau minta sebesar-besarnya enggak masalah karena Tuhan maha besar. Kalau kita kembali lagi ke konsep ideologi atau falsafah dalam kehidupan berkeyakinan, falsafah itu kan keyakinan, ideologi juga keyakinan. Nah sama halnya ketika kita memeluk satu keyakinan dalam
menjalani kehidupan ini kita harus memiliki harapan-harapan yang besar. Nah, inilah salah mindset negara kita, karena memang dibatasi ya ruang gerak pemikiran kita oleh zaman kolonialis dulu. Jadi seperti itu. Ini nih benar-benar sebuah topik yang menarik yang harus kita angkat. Bertemunya guru besar dan mahasiswanya di satu konten kan, seperti itu. Ini nih suatu ketika mungkin saya juga harus bertemu dan harus duduk bareng, karena dulu saya pernah datang ke Margonda di warung abnormal untuk bertemu Bang Rocky melalui pesan messenger saya di Facebook dulu ya. Namun karena Bang Rocky sibuk ya, jadi nggak bisa ya, karena di situ juga kan pada waktu tahun 2017-an waktu itu saya ada kunjungan ke Jakarta lah. Kemudian kita mampir di Jalan Margonda ya, di dekat kampus UI. Saya dengan teman saya pada waktu itu memang sengaja nongkrong di warung abnormal gitu, untuk bisa bertemu dengan Bang Rocky lah lewat messenger Facebooknya dulu, Bang Rocky Gerung. Jadi seperti itu intinya, bahwa apa yang disampaikan dua generasi mahasiswa ya, sebagai yang dididik dengan gurunya, di sini dosennya lah Bang Rocky, dan nanti mungkin mudah-mudahan bisa bertemu saya dengan Bang Rocky untuk membahas hal tersebut. Oke, baik, itu saja dari saya, bahwa intinya bahwa mindset kita itu dibatasi, harapan kita dibatasi ya, karena itu tadi, kalau kita harapannya kecil kapan kita menjadi besar, karena ditekan terus, akhirnya yang makro itu tidak selesai. Nah, itu karena tekanan kekuasaan. Jadi kita tidak boleh berharap besar, yang terjadi yang makro akhirnya yang tidak selesai. Kita hanya ngurus yang kecil-kecil saja, jadilah kita kerdil. Nah, itulah kekerdilan bangsa kita yang kita alami selama ini, kultur kekerdilan bangsa ini. Baik, terima kasih dari saya, itu saja.